Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri. Di konten ini, gue mau coba ngebahas tentang timnas Indonesia yang akan melawan Irak. Ini adalah peluang emas kita untuk lolos ke Olimpiade. Dan juga gue mau ngebahas tentang pertandingan sebelumnya. Ada masalah VAR, ada masalah wasit, ada masalah kenapa kita bisa sampai babak belur kayak gitu. Permasalahan di mana? Tapi gue nggak akan fokus di situ. Gue akan lebih fokus ke pertandingan yang akan melawan Irak. Tapi sebelum dari sana, gue mau minta sama kalian untuk di-like video gue seperti biasa ya, seperti video-video gue sebelumnya. Karena dengan itu, rating video gue bagus dan video gue semakin disebar. Dan yang belum subscribe channel gue, pastikan kalian subscribe. Dan jangan lupa juga dibunyiin loncengnya. Supaya ketika gue upload, nanti ada notifikasi di handphone kalian. Oke, gue mau ke yang pertama. Timnas kita kalah lawan Uzbekistan. Memang hancur banget mainnya. Gue nggak akan membahas terlalu teknis. Karena udah banyak banget di mana-mana yang ngebahas terlalu teknis dan gue mungkin nggak berkapasitas ada di sana juga. Jadi gue mau coba merubah mindset aja. Jadi sebenarnya ada sisi positif ada negatif. Positifnya gini, ketika kita kaget tim kita dikalahkan itu, timnas Indonesia dikalahkan, terus kita kaget, itu adalah hal yang bagus menurut gue. Karena apa? Karena kita merasa tim kita ini udah cukup hebat, yang nggak akan bisa pernah dikalahkan. Banyak orang berpikir seperti itu. Orang berekspektasi terlalu tinggi ke timnas Indonesia, padahal targetnya pun sebenarnya 8 besar. Kita udah masuk ke semifinal aja, ini udah cukup amat sangat bagus gitu. Ketika kita kalah di sana, ya itu udah lebih dari yang seharusnya. Maksud gue, tim sekelas Jerman, Argentina, Prancis, Belanda pun mereka juga ada kalahnya juga gitu. Kita, timnas yang sedang berkembang, grafiknya naik, tapi ada kalahnya kita juga grafiknya menurun untuk naik yang lebih tinggi lagi. Jadi ada menangnya, kita udah merasakan kemenangan terus beberapa pertandingan, menang. Ya ada kalahnya juga kita harus merasakan kekalahan gitu. Jadi kekalahan ini jangan menjadikan seakan-akan timnas kita buruk. Kita udah sampai di semifinal ini udah spesial banget karena kita timnas debutan, tim debutan di turnamen ini dengan rata-rata usia 20 tahun, paling muda mungkin bisa jadi paling muda di turnamen ini. Terus kita juga pas lagi kalah pemain keturunannya hanya 3 orang aja. Dan ranking FIFA-nya pun kita paling rendah dibanding yang lain. Jadi ketika kita bisa masuk sampai semifinal aja ini udah luar biasa sebenarnya. Mungkin karena ada harapan, jadi ada harapan untuk ke final kemarin. Jadi ekspektasi kita menjadi lebih tinggi lagi. Nah sekarang harapan itu udah punah, sudah pupus. Ya hanya ke Olimpiade. Ketika nanti kita menang lawan Irak, kita akan langsung lolos ke Olimpiade. Gua akan ngebahas teknisnya, kalau kita menang lolosnya gimana, ketemunya siapa. Kalau kita kalah, cara lolosnya lagi ke Olimpiade dan ketemu siapa aja, gua akan bahas nanti mungkin di akhir-akhir video. Oke? Gua mau meninggalkan itu sebentar, gua mau ke masalah tiket. Jadi, tiket di Qatar ini sold out abis 10 menit, dibuka di websitenya, sempet error. Gila ini. Dibuka di website, tiket online-nya, error langsung 10 menit, ludes tiketnya habis gitu. Jadi nggak banyak memang, 10.000 tiket. Jadi 10.000 tiket itu memang kapasitas stadionnya sebenarnya 12.000, tapi hanya dijual 10.000. Nggak cuma ada Indonesia di sana, ada supporter Irak juga. Gue waktu itu pas lagi Piala Asia Senior, gue ke sana, gue nonton langsung di stadion di Qatar, dan waktu itu Indonesia ketemu Irak juga. Itu supporter Irak juga banyak di sana. Jadi bukan hanya supporter Indonesia, bahkan supporter Irak juga supporter Irak juga banyak banget di sana. Bahkan waktu itu lebih banyak supporter Irak dibanding supporter Indonesia. Mungkin gue nggak tahu ya, mungkin karena jaraknya dia dekat, bisa lewat darat atau kayak gimana. Tapi banyak banget. Cuman bedanya kayak gini. Kalau di supporter Indonesia itu timnas U23 lah, U17, U20, supporter selalu rame. Tapi gue nggak yakin negara lain itu ketika ada kelompok umur yang main itu akan serame seniornya. Jadi mudah-mudahan mayoritas nanti di stadion supporter Indonesia kasih semangat lagi kepada pemain dan mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi untuk para pemain di lapangan. Oke, sekarang gue mau lanjut lagi wasit yang akan memimpin wasit yang memimpin pertandingan kita lawan Qatar yang kita dikerjain abis-abisan waktu itu sekarang ditunjuk untuk menjadi asisten wasit VAR. Yang ini mengkhawatirkan kita semua. Gue khawatir, netizen semua khawatir. Komentar di mana-mana kalau kekhawatirannya kalau kita akan dikerjain lagi gitu. Karena VAR sangat menentukan. VAR itu bisa intervensi wasit di tengah lapangan dengan memberi informasi supaya si wasitnya dia ngecek. Kalau misalkan hal kecil
dia sangat diperhatiin sama dia untuk mencari kesalahan kita, itu bisa bahaya buat timnas Indonesia. Tapi PSSI nggak diem, PSSI dia udah memberikan surat ke penyelenggara untuk diganti wasit ini karena kita curiga wasit ini akan berulah lagi. Memang gue heran ya kenapa Indonesia ini kayak kayak selalu dicurangin. Gue nggak tahu, mungkin negara lain juga merasakan hal yang sama, tapi rasanya kalau Indonesia ini frontal banget gitu, terlalu jelas, terlalu jelas. Bahkan yang di pertandingan kemarin pun PSSI juga melayangkan surat protes juga. Bukan terkait offside Sananta, tapi terkait kartu merah Rizky Ridho. Ada beberapa hal yang diprotes sama PSSI terkait wasit yang kemarin mimpin pertandingan lawan Uzbekistan. Nah sekarang ini juga bisa jadi masalah lagi kalau misalkan nggak diprotes. Mudah-mudahan diterima. Keputusannya memang ada di mereka, tapi kita mencoba kita mencoba untuk melakukan yang terbaik aja gitu. Nah, ketika timnas kita dizolimi, jangan khawatir. Orang yang terzolimi itu doanya dikabul. Jadi mudah-mudahan dengan dizolimi kita beberapa pertandingan sebelumnya ini oleh wasit, oleh siapapun itu, kita berdoa mudah-mudahan doa itu dikabul. Kita bisa mengalahkan Irak di pertandingan kali ini dan langsung lolos ke Olimpiade. Mudah-mudahan. Namanya orang terzolimi, itu doanya insya Allah dikabul. Jadi bantu doa, itu adalah senjata yang super amat ampuh. Oke. Lawan Irak gue yakin amat menang, sangat amat menang. Kenapa? Karena Irak ini menjadi tim yang selalu kebobolan, di hampir di setiap pertandingannya. Bahkan dia sama Thailand aja dikalahkan 2-0 kalau nggak salah skornya. Lawan Thailand dia bisa dikalahkan 2-0. Jadi Irak bagus, cuman dia nggak hebat-hebat amat. Dia kegolannya itu lewat set piece. Gue lupa antara dari corner atau free kick atau apa. Saat lagi lewat open play. Nah kita itu ahli banget. Kita open play kita bisa nyetak gol, kita dari set piece juga kita bisa nyetak gol. Dari out pun kita sebenarnya ada peluang untuk bisa mencetak gol. Jadi gue lawan Irak ini rasanya lebih mudah ketika kita akan melawan Uzbekistan. Karena Uzbekistan ini tipikal permainannya beda. Kita nggak dikasih pegang bola, bahkan sampai 2 detik pun kita nggak dikasih. Kita selalu dipres. Irak ini, negara-negara Arab ini sepak bolanya itu terlalu stylish gitu. Mirip-mirip kayak kita juga. Jadi demennya tuh nahan bola, terus demennya mainnya build up play yang pelan-pelan gitu. Jadi nggak pernah gue ngeliat Irak yang ngepres sampai kayak Uzbekistan kemarin gitu. Uzbekistan sih terlalu gila buat gue sampai ngepresnya itu gue pikir ya kemarin ketika dia di babak pertama ngepres abis-abisan, gue bilang nih di menit 70-an nih gue bilang bakal abis nih nyawanya nih si Uzbekistan. Ternyata enggak, ternyata malah kita yang kehabisan nyawa di menit 70-an. Jadi mau wasit curang, mau kartu merah, mau atau dianulir mau apa enggak, kalau gue ngelihat pertandingan kemarin lawan Uzbekistan, kalaupun kita diadu lagi rematch 2 game lagi, kayaknya dua-duanya juga kita masih kalah juga sih sama dia. Karena terlalu bagus si Uzbekistan permainannya dibanding kita. Dari bawah posisi, dari shoot on target, dari passing akurasinya, memang dia selalu mendominasi. Oke. Sekarang prediksi gue kayaknya kalau Thailand aja bisa menang 2-0 melawan dia, kayaknya kita juga bisa menang 2-0 melawan dia. Oke? Ketika kita menang, kita akan lolos Olimpiade dan kita akan masuk ke satu grup yang ini seru juga sih. Lawannya siapa aja? Ukraina yang pertama di grup itu yang ada di situ. Kalau kita menang ya, ini kalau gue bicara kalau kita menang, kita akan melawan Ukraina, kita akan melawan Maroko, ada di grup situ juga, dan kita akan melawan Argentina. Ini adalah rematch Indonesia versus Argentina. Bisa terjadi lagi itu antara Indonesia lawan Argentina. Oke, itu kalau kita menang. Sekarang kalau kita kalah kita akan playoff lawan Guinea, dan itu di luar jadwal FIFA, mengkhawatirkan ketika nanti pemain kita kalau nggak dikasih sama klubnya itu bisa bahaya juga. Kalau ini kita berandai-andai aja. Tadi kalau kita bicara manisnya kita menang, kita lolos, ketemunya Ukraina, Maroko sama Argentina. Kalau kita kalah, kita playoff lawan Guinea. Kalau kita menang lawan dia, kita akan masuk satu grup dengan Prancis, dengan Amerika, sama satu lagi Selandia Baru. Ini keren banget deh. Indonesia bisa ngelawan Argentina, bisa ngelawan Prancis. Ini kesempatan walaupun mungkin kita nggak akan bisa berbicara banyak di sana, tapi
ini adalah pengalaman yang luar biasa dan ini kebanggaan buat Indonesia ketika kita bisa bermain berbarengan sama negara-negara yang sepak bolanya udah sangat amat besar. Jadi masih ada peluang. Menang kalah pun kita masih ada peluang. Harapan tentunya menang. Yang tadi prediksi gue 2-0. Ketemunya Ukraina, Maroko, Argentina. Kalau kita kalah kita lawan Guinea dulu playoff. Kalau kita menang, kita bisa ketemunya tadi ada Perancis, Amerika dan Selandia Baru. Insya Allah apapun yang terjadi, insya Allah yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oke, terakhir gue mau cerita aja dikit. Gue kaget ngelihat postingan dari timnas Indonesia dari Pak Erick Thohir juga. Tiba-tiba Martin Paes, kiper yang ditunggu-tunggu dinaturalisasi. Alhamdulillah sekarang dia udah sah menjadi warga Indonesia dan proses sekarang yang terjadi adalah dia sedang perpindahan federasi kalau nggak salah. Dan nggak cuma sendiri, ada si Jens Raffin sama ada lagi Verdong. Jens Raffin ini memang sudah diprediksi dan bahkan dia sudah spill berkali-kali kalau dia akan dinaturalisasi. Verdong yang sangat abu-abu ketika diwawancara waktu itu sama Yusa, ada channel YouTube namanya Yusa. Diwawancara dia masih berpikir-pikir, tiba-tiba dia kemarin datang bareng-bareng. Gue pertama kali ngelihat Instagram kakaknya posting kalau on the way Indonesia apa masalah kayak gitu. Gue ngelihat namanya Verdong juga nih, ada spill waktu itu. Terus gue lihat pemain inian lagi pemain MMA. Verdong itu pas lagi diwawancara di USA itu dia ngomong, gue keluarga gue nggak ada yang jadi pemain bola, cuman kakak gue doang yang di olahraga, dia di MMA UFC-nya cuman di Asia, di Jepang. Gue cek Instagramnya bener. Nah itu semakin yakin kalau bener-bener si keluarga Verdong sedang OTW ke Indonesia bareng si Verdong. Ternyata bener, salaman sama Erick Thohir berarti udah sah. Dia akan dinaturalisasi, posisinya bek kiri. Verdong ini memang numpuk banget bek kiri. Kita ada Arhan, kita ada Justin Hubner sebenarnya kiri juga. Nathan sebenarnya kiri juga. Ada Verdong, ada Shane Patinama juga di kiri. Ada 5 sebenarnya. Tapi Verdong ini nggak cuma bisa di kiri, dia juga bisa di gelandang bertahan, dia juga bisa di center back. Tapi postur tubuhnya kecil banget orang ini. Mungkin dia akan diplot untuk di sisi kiri. Gua nggak tahu nanti polanya dengan Shane Patinama seperti apa. Tapi kedalaman squad kita akan hebat ketika kita akan punya pemain, misalkan 2 atau 3 pemain di per posisinya. Itu kedalaman squad kita akan jauh lebih hebat. Nggak kayak sekarang. Sekarang ketika kita nggak ada striker, Rafael Strike absen, Sintayong kebingungan antara Sananta, Hoki Caraka. Ternyata Sananta dicoba, nggak berhasil juga. Jadi, kedalaman squad itu sangat amat penting. Oke? Ada lagi? Kayaknya nggak ada lagi. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.